Di video ini, gue bakal sharing bagaimana gue dulu memulai latihan kekuatan atau yang biasa disebut dengan nge-gym. Mulai dari gimana gue ngatur workout gue, sampai dengan gimana gue ngatur nutrisi gue. Karena gue melihat banyak sekali pandangan dari general public tentang memulai latihan kekuatan itu sangatlah kompleks. Yang dimana ini tuh kontradiktif dengan realita yang ada. Dari karena itu, gue berharap setelah menonton video ini, kalian dapat mempunyai sebuah gambaran umum yang lebih akurat tentang memulai latihan kekuatan. Jadi gue dulu tuh mulainya di sekitar 2022 pertengahan. Gue latihannya tuh di rumah dengan beli kayak ada pair of dumbbell yang kalau kalian tahu di online shop yang warna merah itu yang maksimalnya 20 kg terus bisa digabungin jadi barbell itu. Dan bahkan gue dulu itu gak pakai bench, jadi gue pakai kayak yoga mat, gue latihannya tuh di lantai. Gue juga belajar ngaturnya tuh dari YouTube sama TikTok sih. Jadi waktu itu gue tuh search kayak how to train full body with dumbbells only. Yang akhirnya ada kayak satu video yang keluar gitu, terus akhirnya gue ikutin gitu. Yang akhirnya split pertama yang gue pakai itu adalah push pull leg. Bagi yang nggak tahu split atau push pull leg itu apa, ini tuh adalah salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatur workout kalian per hari. Yang dimana push ini adalah gerakan mendorong yang akan lebih involve otot dada, bahu, dan tricep. Pull adalah gerakan menarik yang akan lebih involve otot punggung dan juga bicep. Dan yang terakhir ada latihan kaki. Dan ini gue lakukan untuk satu bagian otot, itu 3 variasi gerakan, dan masing-masing itu gue kasih 4 set. Biasanya gue tuh dulu main di 10-12 reps. Dan semua informasi ini tuh gue dapat dari TikTok dan YouTube. Pure, gak pakai PT, gak pakai course apapun. Pure dari internet. Tapi ya gue ada beruntungnya karena gue menemukan influencer yang lebih gak sesat dari yang lainnya. Jadi waktu itu tuh gue nonton TNF sama Ryan Jewers. Dan TNF ini gue rekomendasiin banget buat kalian itu nontonin dia. Karena cara dia menjelaskan informasi tentang workout dan juga nutrisi itu sangat-sangat beginner friendly. Walaupun dalam bahasa Inggris sih. Jadi gimana? Simple kan? Lo cuma butuh a pair of dumbbell dan juga bench yang sebenarnya optional, lo bisa pakai yoga mat juga. Dan dengan dua hal ini, itu udah menjadi bekal yang cukup untuk lo bisa memulai latihan kekuatan. Jadi gak ada tuh kayak, oh gue kalau mau mulai latihan kekuatan, gue harus bangun jam 5, gue harus cold shower. Gak usah. Itu hanya akan membuat kalian lebih susah untuk stay consistent. Dan sebenarnya alasan-alasan yang kayak, oh gue bisa nge-gym nih, gue gak ada waktu untuk pergi ke gym ya, gak usah. Lo tinggal latihan aja di rumah dengan alat yang seadanya. Karena realistisnya, kalau tujuan lo itu hanya untuk membangun otot secukupnya dan menjadi fit, ya a pair of dumbbell, bench, atau yoga mat itu udah cukup banget untuk lo bisa memulai latihan kekuatan. Yang kedua dalam hal nutrisi, ini tuh juga sama. Kayak banyak yang bilang kayak, oh gue harus blender dada ayam, gue gak boleh makan nasi, gue gak boleh minum manis. Bullshit. Lu tanya teman-teman gue dulu pas baru mulai nge-gym, itu sama sekali gue gak punya pantangan makan. Tapi, gue tuh cuma punya 2 patokan yang selalu gue ikutin, yaitu kalori dan juga protein. Karena simpelnya, kalori itu akan menjadi batasan energi yang lu butuhkan, dan protein itu akan menjadi penyeimbang nutrisinya. Karena percaya dengan gue, dengan level protein tertentu, makanan lu itu gak mungkin menjadi separah itu. Nah, cara gue ngatur kalori itu, jadi ada website kalori counter gitu, kalau kalian search di Google, kalori counter, nanti akan keluar, di situ kalian bisa masukin tinggi badan kalian, berat badan kalian, dan kegiatan kalian sehari-hari seberapa intens, nanti akan keluar maintenance kalorinya. Nah, karena gue dulu tuh mau bulking, jadi maintenance kalori ini gue pakai dulu, gue terapin dulu selama 1 minggu. Kalau memang berat badan gue benar-benar ke-maintain, gue akan tambahin sedikit. Kalau misalnya naiknya terlalu banyak, ya gue akan kurangin lebih sedikit lagi. Dan untuk proteinnya itu sendiri, gue ngatur kadarnya tuh di sekitar 2 gram per kilogram body weight. Simple kan? Kalian tinggal ngatur kalori dan juga proteinnya. Apalagi ya, sekarang itu udah ada ChatGPT yang kalian bisa foto makanannya, terus kalian kirim ke dia dan kalian bisa mintain dia untuk hitungin kalori dan proteinnya. Jadi sebenarnya lu tinggal foto semua makanan yang lu makan dalam 1 hari, lu kirim semua ke dia dan lu suruh hitungin kalori dan proteinnya, dan tinggal lu catat deh summary dari dia itu. Apa susahnya? Dan yang terakhir, kalau kalian mau langsung mulai ke gym, itu harus gym yang mana? Dan menurut gua di Indonesia itu jawabannya cuma satu. Dan gua dulu juga mulainya dari sini, yaitu FitHub. Ini gym yang menurut gue tuh paling beginner friendly. Karena mesinnya tuh gak banyak dan gak kurang. Jadi lu gak bakal bingung untuk pilih mesin yang mana. Dia juga bersih dan harganya juga gak terlalu mahal. Hanya saja kekurangannya tuh kalau udah rush hour kayak jam 5 atau mungkin pagi-pagi jam 6.
itu wow ramenya, gila banget. Dan juga mungkin bagi lu yang kalau misalnya udah mulai kayak gym rat, kayak lu udah latihan 1 sampai 2 tahun dan lu mulai suka latihan, ya mesin di gym itu pasti bagi lu akan kurang banget. Tapi bagi pemula atau orang yang cuma mau get a workout in, ya ini tuh udah cukup banget sih. Terus aspek yang paling convenient dari FitHub itu cabangnya banyak banget. Jadi bagi lu yang kerja, sekolah, atau kuliah, itu bisa langsung ke cabang terdekatnya aja. Plus di aplikasinya mereka, itu bisa langsung kelihatan cabang yang paling dekat dari area lo itu. Jadi very recommended. Nah, jadi kesimpulannya, untuk memulai latihan kekuatan, itu kalian bisa mulai dari rumah dulu dengan menggunakan dumbbell dan juga bench. Ataupun kalau kemahalan, kalian bisa menggunakan yoga mat. Tapi bagi kalian yang langsung mau mulai ke gymnya, itu gue saranin untuk memilih gym yang mempunyai banyak cabang seperti FitHub. Untuk nutrisinya, pastikan kalian itu menghitung intake kalori harian kalian dan sesuaikan dengan goals kalian masing-masing. Mau itu menaikkan berat badan, maintain berat badan, ataupun menurunkan berat badan. Dan pastikan kalian itu menjaga kadar protein kalian itu di 2 gram per kilogram body weight. Dan yang terakhir, gunakanlah teknologi dan internet untuk membantu kalian. Seperti menggunakan YouTube dan TikTok untuk belajar mengatur workout dan juga nutrisi kalian. Dan menggunakan ChatGPT untuk membantu kalian menghitung kalori harian kalian dan juga protein kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja mulai.